Semangat pagi semuanya. Harus semangat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita semua masih pada bisa berkumpul dalam rangka acara refreshment bagi kawan-kawan security di SPBU wilayah Cikarang, Karawang. Belum termasuk Bekasi ya nanti ya. Ini mungkin memang acaranya dikhususkan untuk teman-teman security yang berada di area Jawa Barat, khususnya Karawang dan Cikarang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Eko dan tim sudah pernah hadir untuk memberikan arahan atau materi serta paparannya pada pagi hari ini untuk kawan-kawan security semua, sehingga teman-teman bisa lebih memahami dan lebih meningkatkan kinerjanya pada saat di lokasi SPBU teman-teman masing-masing. Ya, jadi acara ini mudah-mudahan bisa memberikan motivasi kepada kawan-kawan semua sehingga acara ini benar-benar memberikan makna untuk teman-teman semua. Ya. Oke, jadi tolong dipahami, diingatkan dan dijalankan di area SPBU teman-teman masing-masing selepas acara ini selesai. Ya, oke, tidak perlu berlama-lama, saya ucapkan selamat belajar, selamat mengikuti acara pelatihan dan refreshment ini. Saya tutup, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan kepada Pak Eko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat kita semua. Terima kasih Pak Dedi, Pak Pri, teman-teman Biwa Grup Cikarang. Kegiatan ini bisa berlangsung atas kerjasama baik teman-teman dari Cikarang Group, namanya adalah support full dari Biwa Cikarang Group ya. Dan ini diharapkan teman-teman lebih mampu mengingatkan kembali tugas pokok fungsi Anda sebagai seorang satuan pengamanan. Karena saya meyakini teman-teman semuanya sudah memiliki punya pengalaman kerja di bidang satuan pengamanan, meskipun ada beberapa satu ataupun dua orang yang pengalamannya pun minim. Kenapa minim? Karena dihadapkan penugasan di beberapa lokasi SPBD yang tidak beroperasi. Terus sebagai legal standingnya, namanya satuan pengamanan itu harus dilengkapi dengan legalitas atau kualifikasi garda pratama yang rujukannya adalah Peraturan Kapolri nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan. Nah, saya ingin tanyakan nih, sekaligus mengecek apakah teman-teman semuanya sudah memiliki legalitas? Sudah? Legalitas yang dikeluarkan oleh Polda secara sah, bukan abal-abal. Jadi ada bukti legalisir dari Polda, baik itu Polda Metro ataupun Polda Jabar. Terus apakah teman-teman juga di sini ada yang KDA-nya mati masa berlakunya? Tidak ada. Kamu si siapa? Rizky? KDA-mu mati? Nyala. Masih jalan. Kayak masih aktif, bukan nyala. Kalau nyala itu lampu, itu baru nyala. Oke ya. Sebagai insan yang bekerja sebagai satuan pengamanan, tentunya teman-teman paham terkait apakah satuan pengamanan itu. Dan kira-kira dari 17 orang yang di depan saya ini, tahu nggak sih satpam itu apa? Anda bekerja sebagai satuan pengamanan, tapi satpamnya nggak tahu, gitu loh. Rahmat mungkin bisa tahu satpam itu apa? Ada yang tahu? Yang ngobrol kami Agus baru selesai pendidikan kemarin, apa satpam itu? Nah ini
Ini kadang-kadang teman-teman, kalau saya itu kadang-kadang gitu, saya pengen tuh teman-teman betul-betul mampu menguasai 3 hal. Ya, 3 hal ini sangat penting banget ya, kayak sumber daya manusia. Ya, performa kalian, ya, knowledge kalian, dan etika kalian. 3 hal ini penting dan menjadi hal pokok yang harus dikuasai. Performa kalian, pengetahuan kalian atau knowledge yang ketiga itu attitude. Dan kembali kepada pertanyaanmu tadi. Kalau pertanyaan tadi adalah terkait masalah pengetahuan, apakah pengertian satpam? Malu dong kalau satpam aja nggak tahu. Ada yang tahu pengertian satpam? Rizky? Belum. Sekarang semuanya ngambil sikap pusat dulu 10 kali. Pusat 10 kali. Masa Anda sebagai orang satpam bekerja sebagai satpam nggak tahu? Ayo pusat 10 kali. Ayo semangat. Ayo maksimisasi. Apa jangan lemes. Nanti biar sakit musuh. Maju lagi. Saya tak minta banyak, begitu saya turun, kamu langsung hitung 1 langsung naik. Begitu saya bilang turun, kamu langsung turun, hitung 1 langsung naik. Turun, 1, langsung naik. 2, Turun, 2, naik lagi, turun. 3, Ya, naik lagi, turun. 4, Suaranya kurang, tak tambahin lagi berarti. Turun. 5, Ya, turun. 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 Ya, luar biasa kalian. Silakan, turun lagi. Ya, sambil diperhatikan sebelum nanti saya memberikan materi pelayanan prima atau service excellent. Jadi teman-teman harus tahu dulu pengertiannya satpam itu apa. Sebelum saya kasih tahu jawabannya, kira-kira satpam itu boleh nggak sih dibentuk oleh personal? Boleh nggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ada badan usahanya. Nah, sekarang pengertian satpam itu adalah suatu satuan yang dibentuk oleh suatu badan usaha jasa pengamanan. Badan usaha itu banyak. Badan usaha itu kan jasa pengamanan atau institusi pemerintahan untuk menyelenggarakan keamanan, kenyamanan, ketertiban di masing-masing objek vital yang kita amankan. Jadi kalian itu adalah satuan kelompok yang dibentuk oleh apa? BUJP, Badan Usaha Jasa Pengamanan. Untuk apa kalian dibentuk? Menyelenggarakan keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Nah, ketika kita kembali kepada roh sebagai seorang satpam dan tujuan akhirnya adalah menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketertiban. Selama kalian bekerja sebagai satuan pengamanan, apakah kalian sudah bisa menerapkan 3 hal tadi? Sasaran mutunya udah jelas, aman, nyaman, dan tertib. Apakah teman-teman sudah mengimplementasikan itu dengan baik? Sudah atau belum? Coba dijawab dong. Nanti tak suruh saat lagi kalau dijawab. Coba dijawab. Saya pengen teman-teman nggak tegang, tapi saya pengen teman-teman paham dulu, masuk ke dalam hati nurani kita sebagai insan yang bekerja, yang berprofesi sebagai satuan pengamanan. Kira-kira sasaran mutu 3 hal tadi, aman, nyaman, tertib itu sudah bisa diimplementasikan di dalam pekerjaan kita sehari-hari belum? Ya. Buktinya apa? Apakah konsistensi kerja kalian itu betul-betul tertata dan terkontrol dengan baik? Nah, ini masing-masing orang coba lihat diri kalian sendiri selama kalian bekerja sebagai satuan pengamanan. Apakah sudah memberikan sesuatu yang baik terhadap perusahaan? Apakah tugasnya mengamankan perusahaan yang aku jaga itu betul-betul sudah maksimal? Saya akan tanya, kira-kira kalau jadi satpam itu pada saatnya melaksanakan tugasnya, boleh nggak dia tidur? Tidak boleh. Nah, kalau kantor
Nyapu. Apalagi kalau ngantuk? Hah? Ngopi. Terus apa lagi kalau ngantuk? Merokok. Terus apa lagi kalau ngantuk? Lari. Nggak mungkin. Itu ngantuk nyapu nggak mungkin. Yang ngantuk lari nggak mungkin. Terus namanya ngantuk itu tidur. Nah, kenapa? Kenapa ngantuk tidur? Nah, obatnya orang ngantuk itu mesti tidur. Kenapa? Biar kita tidak ngantuk, kita harus mempersiapkan diri. Sebelum kita melaksanakan tugas apapun itu, kita harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Misalkan pada saat saya mau jaga malam, berarti sebelum saya jaga malam, saya akan menjaga kebugaran saya, biar saya kuat jaga malamnya, istirahatnya juga cukup. Apakah yang terjadi seperti itu? Tidak. Inilah yang saya anggap bahwa teman-teman tidak bisa menyikapi sesuatu hal, padahal Anda punya tanggung jawab yang besar di dalam tugas mengamankan perusahaan sesuai dengan tugas pokok kita dalam memberikan, dalam menerapkan kegiatan satuan pengamanan, di mana di situ ada sasaran mutunya aman, nyaman dan tertib. Itu perlu adanya pelayanan yang baik, servis yang baik. Ya, apakah pelayanan yang kalian berikan di dalam penerapan pekerjaan di SPBU itu apakah sudah baik? Apakah belum? Yang bisa mengukur kedalaman itu adalah kalian sendiri, bukan saya. Contoh, pada saat konsumen ada yang tanya misalkan, Pak, bagaimana cara mendaftar subsidi tepat? Karena kalian tidak mau tahu, akhirnya kalian menjadi security yang tidak bisa memberikan info yang benar. Malah Anda tanya, subsidi tepat itu apa kok Pak? Gitu. Setahu saya malah enggak. Padahal di beberapa SPBU itu ada booth-boothnya yang teman-teman sebetulnya tinggal mengarahkan saja. Nah, bahwa tugas kalian di SPBU itu selain daripada pengamanan juga memberikan pelayanan. Ya, memberikan pelayanan kepada konsumen tanpa adanya tebang pilih. Ya, tanpa adanya tebang pilih. Mau siapapun, mau sopir angkot, mau mobilnya yang mewah ke atas, ya, itu tidak ada tebang pilih. Ya, siapapun yang berada di dalam SPBU wajib kita berikan pelayanan. Hubungan pelayanan keamanan tidak lepas, tidak bisa dipisahkan dari tiga hal itu. Ada pelanggan, bagaimana cara memberikan pelayanan? Apakah pelayanan yang kalian berikan itu sudah prima atau masih standar? Yang akhirnya kemudian menjadi ukuran kepuasan daripada konsumen. Yang puas itu bukan saya, bukan BUH-nya, tapi kepuasan itu yang menilai adalah konsumen. Jadi tiga hal ini harus betul-betul dicatat bahwa di situ ada pelanggan, ada proses pelayanan yang ketiga adalah ukuran daripada kepuasan itu sendiri. Nah, ini tadi balik lagi pada saat kita mitigasi sesuatu kejadian, ini penting banget. Ada 5W plus 1H. Iya. Siapa? Ya. Apa? Ya. Terus kemudian where, gimana, where, kapan, where, mengapa, dan terakhir bagaimana. Biasanya kalau kita melihat laporan kejadian yang dibuat oleh BUH atau pengawas atau admin, itu mencakup secara keseluruhan seperti ini. Karena hubungannya apa? Dengan pelayanan dan pengamanan. Ya. Misalkan siapa yang menjadi korban? Oh, atas nama orang tidak dikenal, namanya ini. Ya. Terus apa? Kok bisa terjadi seperti itu? Karena diparkir di tempat yang tidak pada tempatnya, gitu kan? Ini hanya analogi. Di mana? Di depan resto. Ya. Kapan kejadiannya? Jam sekian. Ya. Hari, tanggal dan segala macamnya. Mengapa bisa terjadi? Itu tadi
dia parkir kendaraan tidak izin kepada petugas keamanan, lepas kontrol dari pengawasan keamanan, karena keamanan melakukan kegiatan yang ada di pulau, mengatur lalu dan segala macam, sehingga tidak melihat adanya indikasi tindak pidana pencurian misalnya. Ya. Terus bagaimana terjadi diubahkan dalam bentuk buku dan laporan kejadian. Ya, setelah dibuatkan bentuk buku, laporan kejadian, recording CCTV, barulah dilaporkan kepada atasan. Atasan langsung kamu itu siapa? Manajer. Atasan kamu langsung itu manajer. Bahkan saya di sini bukan atasan kamu langsung. Atasan tidak langsung, karena saya tugasnya supervisi semua kegiatan operasional SPBK di area 1, 2, dan 3. Di Lapsi sudah membuat laporan, tetapi di dalam buku jurnal, ya, di dalam laporan kejadian tidak dimasukkan. Saya pernah mendapatkan temuan dari Mas Yuda, HSSE PTPR, ketika terjadi suatu gangguan keamanan, ternyata tidak dituangkan di dalam bentuk jurnal. Kira-kira semua kegiatan atau aktivitas itu perlu nggak dicatat di buku jurnal? Perlu. Jadi buku jurnal sampai sekarang tetap berjalan? Yakin? Saya tidak perlu memastikan? Tidak usah. Cek aja langsung. Cek aja langsung. Berarti kalau perlu memastikan di unit. Iya. Oke, selain laporan yang dilaporkan setiap hari ke WA Group, juga dibuat, dibukukan di buku jurnal sebagai laporan pertanggungjawaban kerja. Saya sudah pernah share ketika teman-teman tidak melakukan pembukuan rangkaian kegiatan, nanti akan diberikan sanksi, dan itu pun sudah selesai. Bila mana di kemudian hari saya cek ternyata teman-teman tidak membuat laporan di buku jurnal, maka teman-teman sudah kena sama saya akan tanya. Ya, kalau mungkin SPBD ini terkontrol, tapi bagaimana dengan SPBD? Gus, kamu buat buku jurnal? Besok kamu fotokan. Ya, buku jurnal dari mulai pertama sampai dengan terakhir kamu fotokan. Ya, foto kirim ke saya. Ya, Pak Jami. Sama apa? Sama bikin. Bikin. Emang nulis bisa? Oh bisa. Oh, alhamdulillah. Apa? Tulisannya masih bagus. Oke lah. Jadi kita ini harus malu kalau Pak Jami itu pakai tim Gajah Pratama loh. Tapi secara laporan pertanggungjawaban pekerjaannya tidak dijalankan. Sayang. Jadi kalian tuh udah capek kerja bekerja, tapi tidak dibukukan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pekerjaan kalian itu kayaknya kok sayang sekali gitu. Pak Nanda dibuat? Buat. Gimana? Oh di belakang. Oh di ini. Di buku jurnal. Pak Nanda di mana? Jadinya. Lembaga. Coba kamu cek di lembaga. Kalau sampai ternyata tidak dibuat buku jurnal sampai dengan hari ini, maka nanti silakan Pak Pri bikin rekomendasi untuk diberikan sanksi administrasi. Ya, kita cek dulu kebenarannya. Jadi ini penting karena sudah menjadi temuan dari HSSE. Ini penting, ini banget. Terus, nah ukuran kekuasaan. Ukuran kekuasaan itu dilihat dari apa saja sih? Performa kalian dalam memberikan pelayanan itu. Dari mulai gestur, bahasa tubuh, tutur kata yang baik, ya. Ini penting banget gitu loh kan? Ada? Kalau perapat hari ini belum, yang semalam ada? Ada. Ya, kalau aman berarti. Ya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau setelah turun jaga, baru teman-teman membukukan di dalam buku jurnal, atau pada saat kondisi yang tidak terlalu ramai baru masuk ke meja buat menulis di buku jurnal. Lakukan seperti itu terus-menerus dan konsisten ya. Mantap ini seperti ini, tulisannya juga bagus, bisa dibaca. Aman dari Pak Pri. Ya, terus
Dengan adanya platform yang kalian berikan, kira-kira harapan masyarakat itu apa? Kalau kita punya akhlak yang baik, ya, terus profesi kita ini sebagai satuan pengamanan, jadi kita bisa memahami apakah etika yang harus dilakukan semua pekerja profesinya yaitu satuan pengamanan. Nah, coba di statistik biar ketahuan pengertian daripada yang sebelahnya lagi. Oke. Pengertian daripada etika itu adalah asas ya, atau akhlak ya, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Sementara profesi adalah bidang pekerjaan atau jabatan yang kita dapati dari suatu perusahaan yang untuk dijalankan sebagai tugas dan tanggung jawabnya sebagai satuan pengamanan. Dan apakah itu etika dan profesi? Etika dan profesi itu adalah kumpulan asas yang diterima sebagai landasan perilaku berkenaan dengan perilaku ini masing-masing human itu beda-beda. Ada si A perilakunya di dalam melaksanakan pekerjaannya hanya main-main saja, ada yang betul-betul memiliki perilaku dan tanggung jawab yang baik, tentunya berbeda-beda. Ya, untuk apa? Tentunya yang diharapkan untuk memberikan proses pengamanan pelayanan di tempat kita bekerja. Ada pengamanan aset yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Lanjut. Nah, inilah yang saya tadi sampaikan di awal, bahwa 5 prinsip dasar penulisan PAM ini menjadi suatu kajian yang sudah diteliti sedemikian rupa sehingga ini dijadikan suatu landasan yang baku. Jadi para pekerja yang berprofesi sebagai satuan pengamanan itu wajib hafal yang namanya prinsip penuntun satuan pengamanan. Yang pertama, kami anggota satuan pengamanan memegang teguh disiplin, patuh dan taat pada pimpinan, jujur dan bertanggung jawab. Analogi disiplin itu banyak banget, dari mulai ketepatan, kecepatan kalian sebelum dan sesudah kerja, ya, patuh kepada atasan, patuh terhadap pekerjaan yang diamanahkan kepada kalian, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan itu. Yang kedua, kami anggota satuan pengamanan senantiasa menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan satuan pengamanan. Terus yang ketiga, kami anggota satuan pengamanan senantiasa waspada dalam melaksanakan tugas sebagai apa? Pengaman dan penertib di lingkungan kerja. Jangan pernah teman-teman menyepelekan sesuatu yang terjadi di luar kerja. Contoh misalkan, namanya di SPBU itu biasanya core bisnisnya kan jual fuel, non fuelnya juga ada. Ya, ketika ada orang yang masuk di SPBU berarti orang yang punya kepentingan dengan SPBU. Rata-rata orang yang SPBU itu isi BBM, betul. Nah, ketika misalkan Anda melihat ada 2 kendaraan sepeda motor yang muter-muter di SPBU tanpa punya tujuan yang jelas, Anda harus segera melakukan deteksi diri, cegah dini dan lapor dini. Kenapa? Bisa jadi orang-orang itu menggambar situasi dan kondisi yang ada di SPBU sehingga terjadilah tindak pidana, apakah itu pencurian, perampasan, ya, dan lain sebagainya. Makanya kita bisa melihat tugas kita apa? Melakukan pengawasan, monitoring operasional SPBU. Itu kok kendaraan 2 itu dia bolak-balik saja, tapi tidak punya tujuan. Lakukan deteksi dini, cegah. Kalau kita analogikan misalkan saya adalah pelaku misalkan kantor yang saya didatangi sama Pak Satpam, mungkin saya akan mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana di SPBU itu. Bisa jadi pencurian, perampasan dan lain. Tapi kalau dibiarkan, saya akan nekat. Betul nggak kira-kira? Makanya di situ teman-teman harus mempunyai intelijen yang kuat. Ya, karena apa? Ini SPBU gampang dilihat. Mereka parkir dekat bright, pantau.
Oh, apalagi ciri-ciri orang yang mau melakukan suatu tindakan kejahatan itu tidak melepas helm. Tidak ada perilaku atau sifat para pelaku tindak pidana itu melepaskan helm pada saat melakukan tindakan tindak pidana kejahatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi suatu bentuk motivasi buat kalian semuanya, sehingga kalian bisa lebih profesional walaupun jauh dari pro. Karena gini, kalian secara legal standing sudah pro karena udah kualifikasi. Tinggal apa? Implementasi di dalam pelaksanaan pekerjaan. Kalau itu saya baru bilang hebat. Apakah tua bisa melakukan itu? Bisa, karena tidak ada batasan usia di dalam melaksanakan penerapan rangkaian kegiatan pengamanan. Yang muda harus malu kepada yang tua. Yang muda harus bisa memberikan contoh kepada yang tua. Sebaliknya pun yang tua harus bisa memberikan contoh bagi adik-adik kita yang muda di SPG. Ya, jelas ya? Kira-kira ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Cukup? Ya? Mungkin ada tambahan dari teman-teman saya, Mas Edi, Pak Muji, Mas Dika? Cukup? Atau mungkin Pak Zulkan? Nah, terima kasih kepada tim PKB, Pak Eko dan kawan-kawan terkait mungkin refreshment ini ya. Jadi tujuan ini refreshment ini istilahnya merefresh teman-teman security, karena kita udah lama nggak kumpul kayak gini ya, pelatihan mungkin sekedar mengingatkan ya. Jadi pekerjaan security itu apa aja ya, biar teman-teman di lapangan yang dulunya mungkin masa COVID ini kan kita mungkin agak santai, cuma kita memonitor orang-orang pakai masker apa enggak, terus jaraknya udah berapa belum ya gitu ya. Jadi kita mau monitor aja, tapi ini udah COVID udah mulai mau endemi ya, bukan pandemi lagi. Aktivitas perekonomian udah jalan, SPBU juga udah mulai rame. Jadi teman-teman di security Cikarang Group ini kemarin kita mengusulkan ke Pak Eko dan PKG untuk merefresh teman-temannya. Jadi sekedar menekan, saya di sini tujuannya berharap ke teman-teman security dengan adanya refreshment ini, teman-teman security ini tahulah jobdesknya apa dan istilahnya itu tanggung jawab kalian itu apa di lapangan. Karena security ini tanggung jawabnya gede ya. Kalau ada apa-apa di SPBU, pertama kali yang dicari pasti security, bukan BUH-nya, bukan kepala pengawasnya atau siapa, pasti security. Makanya adanya refreshment ini biar security tahulah, oh jadi selama ini ada yang kurang mungkin dalam pekerjaan saya, atau ada yang perlu dikoreksi dalam pekerjaan saya. Itu ya. Jadi tolong sehabis ini pulang jangan sampai 1-2 minggu doang istilahnya semangat kerjanya, tapi saya berharap berlanjut ya. Karena apa? Perlu diketahui, tadi Pak Eko udah menjelaskan, mau tua mau muda, kalau kinerja kalian bagus, insya Allah pasti akan dipertahankan ya. Security itu udah paling gak kenal umur. Satu lagi apa? Cleaning service ya, itu gak kenal umur. Selama istilahnya masih bisa bekerja, masih sehat, kondisi masih fit. Makanya tadi Pak Eko menyarankan, tolonglah peduli sama badan kalian ya. Makan yang bergizi. Makan bergizi itu nggak perlu mahal ya. Jadi istilahnya buat menjaga kondisi kalian yang mungkin yang kerja malam, kan kalian pada walaupun SPBU-nya shift 2 tapi masih ada shift 3-nya. Benar ya Pak Karta ya? Jadi tolong kalaupun malam mau pakai jaket silakan, jaga kondisi tubuhnya. Jadi insya Allah kalau kondisi tubuhnya bagus, kerjanya juga akan bagus kalau mendukung. Itu aja mungkin Pak Eko yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman, tetap semangat ya. Jadi kedepannya setelah refreshment ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Teman-teman, ini diberikan motivasi sama Mas Zulkan. Mas Dedi mungkin
Saya tambahin. Oke ya, jadi rasa cukup kegiatan hari ini. Semuanya sehat-sehat ya. Bismillah, pokoknya tidak ada waktu terus berlalu. Jadi kita harus mulai waktu itu dari sekarang. Anda harus bisa merubah mindset, cara berpikir, cara pandang, cara bekerja kalian, sehingga kalian bisa menjadi manusia-manusia yang memiliki profesi sebagai satpam yang bisa diandalkan. Ingat 3 hal tadi ya, performa, knowledge, dan attitude. 3 hal ini menjadi penting sehingga kalian harus benar-benar bisa menjadi pekerja yang bisa diharapkan oleh perusahaan, termasuk keluarga kalian sendiri masing-masing. Saya rasa mungkin itu saja. Saya tutup. Terima kasih. Setelah ini nanti kita foto bareng ya, di order saja. Setelah itu baru bisa kembali ke rumah masing-masing. Sampaikan salam saya untuk keluarga kalian yang ditinggal yang saat ini berada di rumah, dan kemudian yang nanti malam mau masuk jaga dikomunikasikan dengan teman yang mau turun shift, pending dulu sampai jam 9 malam, tidak apa-apa, biar kalian masih ada spare waktu untuk istirahat. Setelah ini selesai langsung bubar pulang, tidak ada lagi yang kongko-kongko, rokok-rokokan, pulang, memanfaatkan waktu buat istirahat nanti di rumah. Selesai dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.